Maka kriteria yang mendasar untuk memilih pemimpin adalah surah An-Nisa ayat 58. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepercayaanmu kepada orang yang ahliha. Sebagian orang mengatakan kepada ahlinya, seakan-akan yang punya skill dan kemampuan dalam ilmu manajemen, dalam ilmu politik, dalam konteks memimpin negara misalnya. Padahal makna lepas dari ahliha itu ada dua. Kepada pemiliknya, maka muncul istilah ahlul bait, pemilik si rumah, yang punya rumah. Penafsiran lainnya adalah kepada yang berhak menerimanya. Tafsirnya yang lebih jelas adalah ahliha, yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya ketika kita memberikan amanah kepercayaan kita kepada pemimpin? Tentu sesuai dengan standar apa yang dinyatakan Rasul dan menjadi sikap mentalitas asli Rasulullah. Sifat yang pertama Rasulullah adalah amanah. Maka kriteria yang mendasar untuk memilih pemimpin adalah surah An-Nisa ayat 58. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepercayaanmu kepada orang yang ahliha. Sebagian orang mengatakan kepada ahlinya, seakan-akan yang punya skill dan kemampuan dalam ilmu manajemen, dalam ilmu politik, dalam konteks memimpin negara misalnya. Padahal makna lepas dari ahliha itu ada dua. Kepada pemiliknya, maka muncul istilah ahlul bait, pemilik si rumah, yang punya rumah. Penafsiran lainnya adalah kepada yang berhak menerimanya. Tafsirnya yang lebih jelas adalah ahliha, yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya ketika kita memberikan amanah kepercayaan kita kepada pemimpin? Tentu sesuai dengan standar apa yang dinyatakan Rasul dan menjadi sikap mentalitas asli Rasulullah. Sifat yang pertama Rasulullah adalah amanah. Wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Khatib membacakan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai mukaddimah dan sekaligus sebagai tema pembahasan khutbah Jumat dalam kesempatan ini. Adapun terjemahan tafsiriannya adalah
Al-Baqarah 30. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan jadikan manusia pertama ini Adam sebagai khalifah di bumi. Maka para malaikat merespon dan menjawab, ya Allah, apakah engkau akan jadikan manusia Adam, manusia pertama ini sebagai khalifah di bumi, yang nantinya mereka akan melakukan kerusakan. Bahkan mereka akan melakukan pertumpahan darah satu sama lain. Sementara kami, malaikat ciptaanmu, senantiasa memujimu dan mensucikanmu. Maka Allah menjawab, sungguh aku lebih tahu atas apa-apa yang tidak kalian ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Berangkat dari kalam Allah yang dibacakan tadi, tuntunan hidup yang begitu agung, suci dan mulia. Ini adalah persoalan prinsip dalam mendudukkan masalah terkait dengan masalah kepemimpinan. Perselisihan pendapat di antara umat Islam, baik secara individual, bahkan secara komunal, dalam bentuk kelompok-kelompok, harokah-harokah, ormas-ormas, tiada henti. Oleh karena itu hati-hati. Lihat perselisihan ini dengan kacamata iman. Perselisihan pendapat yang tidak merujuk kepada tuntunan syariat Islam, di sini merasa aman dan menang dalam adu argumentasi, merasa benar menurut pemahamannya sendiri. Di hadapan Allah belum tentu aman. Kenapa? Semua perselisihan pendapat yang menyangkut kajian-kajian keislaman akan diselesaikan di hadapan Allah di pengadilan akhirat nanti di sana. Mana dalilnya? Silakan buka surah Al-An'am ayat 164. Di pertengahan ayat kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian ila rabbikum, hanya kepada Tuhan kalianlah, marji'ukum, akan kembali menghadap kepadanya. Apa yang terjadi nanti kita berhadapan dengan Allah di sana, fayunabbi'ukum, maka dia Allah akan mengklarifikasi, naba, memberikan informasi yang akurat, bima kuntum, atas apa-apa yang kalian fihi tahtalifun. Bima kuntum fihi tahtalifun, atas apapun yang kalian pernah perselisihkan pendapat ketika di dunia saat ini. Semua akan diadili oleh Allah. Jangan sembarangan ngambil sikap tanpa ilmu bila itu menyangkut persoalan perselisihan pendapat yang menyangkut kajian-kajian keislaman. Kudu harus jelas tuntunannya, dalilnya dari Quran yang qat'i, tidak ayat yang mutasyabihat alias samar, tapi dia ayat yang muhkamat, konkret, jelas, tidak perlu ditafsir-tafsirkan dengan kepentingan hawa nafsu yang bersifat duniawi. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata Al-Baqarah 30 itu adalah persoalan prinsip yang menyangkut akidah. Persoalan kepemimpinan dengan perangkat-perangkat kriteria, persyaratan, semuanya menyangkut akidah. Karena memang khalifah di dalam Al-Baqarah 30 itu makna luhonya, makna etimologinya, makna perkatanya artinya pengganti. Jangan serta-merta ditafsirkan manusia itu pengganti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna terminologinya, makna istilahnya, alias makna tafsiriannya adalah pemimpin. Bayangkan, bukankah ini persoalan yang paling mendasar dan fundament? Ternyata Allah hadirkan manusia pertama dan semua keturunan yang disebut Bani Adam, termasuk generasi yang saat ini hidup di seluruh muka bumi,
fungsinya dihadirkan Allah sebagai pemimpin. Timbul pertanyaan, kalau gitu semuanya difungsikan sebagai pemimpin, siapa yang mau dipimpin? Ya, semua manusia ditakdirkan Allah sebagai pemimpin. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dirimu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa-apa kebijakan yang dikeluarkannya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Pertanggungjawaban yang paling besar nanti di akhirat adalah pertanggungjawaban kebijakan pemimpin. Pemimpin sekecil apapun. Karena Allah takdirkan semua manusia adalah pemimpin, Allah kuatkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Pria alias suami itu adalah pemimpin, pengayom bagi perempuan alias istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dikarenakan sebagian kaum pria itu alias suami, ya mereka diberikan kelebihan dibandingkan dengan perempuan. Kelebihan secara fisik, kelebihan secara keberanian mentalitas, kelebihan secara rasional berpikir yang tidak terlalu sensitif dengan perasaannya dibandingkan dengan wanita, dan kelebihan kebijakan-kebijakannya termasuk sifat kesabarannya yang harus mengayomi wanita yang lebih sensitif dan emosional, kudu harus dipimpin oleh makhluk yang namanya pria yang lebih mengedepankan kesabaran dalam menghadapi istri dan kaum wanita pada umumnya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka jelaslah, jangan mau larut dalam pemelintar-pemelintiran pemahaman-pemahaman yang tidak merujuk kepada dalil yang syar'i dan kisah-kisah sirah nabawiyah, dan dilanjutkan dengan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in lainnya, bahwa persoalan pemimpin dengan segala kriteria memilih pemimpin, persoalan akidah, dan itu yang menginspirasi kita semua bahwa latar belakang Allah hadirkan manusia ke muka bumi adalah sebagai pemimpin. Maka kriteria yang mendasar untuk memilih pemimpin adalah surah An-Nisa ayat 58. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepercayaanmu kepada orang yang ahliha. Sebagian orang mengatakan kepada ahlinya, seakan-akan yang punya skill dan kemampuan dalam ilmu manajemen, dalam ilmu politik, dalam konteks memimpin negara misalnya. Padahal makna lepas dari ahliha itu ada dua. Kepada pemiliknya, maka muncul istilah ahlul bait, pemilik si rumah, yang punya rumah. Penafsiran lainnya adalah kepada yang berhak menerimanya. Tafsirnya yang lebih jelas adalah ahliha, yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya ketika kita memberikan amanah kepercayaan kita kepada pemimpin? Tentu sesuai dengan standar apa yang dinyatakan Rasul dan menjadi sikap mentalitas asli Rasulullah. Sifat yang pertama Rasulullah adalah amanah. Sebagaimana kata amanah tadi di dalam surah An-Nisa ayat 50-an, suruh memberikan amanah itu ila ahliha. Rasa kepercayaanmu, bahkan dari segi lughah bahasa Arab, amanah itu artinya kami ini beriman, iman kami, imanku, kuserahkan kepada orang yang bisa memegang amanah imanku buat dirinya. Ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Maka standar pertama, amanah iman kami kuserahkan kepada engkau yang beriman, hai pemimpin. Bukan engkau yang pintar,
bukan engkau yang kaya. Meskipun 4 sifat Rasulullah yang menjadi cermin ketentuan seorang amanah itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling berintegrasi untuk menguatkan sempurnanya sifat pemimpin dalam kriteria Islam yang merupakan persoalan akidah mendasar dalam tinjauan ajaran Islam. Carilah orang yang beriman, bukan pintar. Pintar diperlukan, itu urutan selanjutnya. Yang pertama, amanah. Aku berikan amanahku, kami berikan amanah rasa iman kami kepada engkau yang memenuhi kriteria sebagai orang beriman. Mana dalilnya? Buka surah Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah begini, yarfa'illahillazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah hanya mau mengangkat kemuliaan seseorang yang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat di atas yang lainnya. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Kriteria pertama untuk memberikan amanah rasa iman kita untuk memilih pemimpin adalah orang yang beriman baru berilmu. Allazina amanu minkum wa utul ilma. Beriman dulu. Faktanya, terlalu banyak orang pintar dan berpendidikan tinggi di sebuah komunitas masyarakat. Apalagi di Indonesia. Tidak sedikit doktor, profesor yang sekolah sampai S3. Tapi apakah orang berilmu itu beriman? Belum tentu. Justru kebanyakan orang berilmu tidak beriman. Kebanyakan. Siogianya orang berilmu yang benar itu harus beriman. Makanya Allah menentukan yang mulia untuk kita berikan amanah rasa iman kita kepada dia sebagai calon pemimpin. Harus yang beriman. Bukan karena berilmu. Iman dulu. Orang yang takut akhirat. Kalau ada pilihan-pilihan. Sekelompok yang terang-terangan. Koalisi terhadap orang yang dicalonkan. Jelas-jelas menentang. Saya tidak percaya dengan akhirat. Percaya kepada akhirat adalah hal yang prinsip dalam akidah sebagai rukun iman. Kalau sudah ada gerbong salah satunya mendoktrin supaya kelompok politiknya tidak percaya kepada akhirat dalam pandangan akidah, demi Allah, murtad ini manusia. Tidak ada kata kompromi. Kalau sudah menggugurkan rukun iman yang 6, salah satu saja percaya kepada akhirat diingkari sambil mengejek-ngejek seperti juru ramal. Belum tahu bagaimana kehidupan nanti, sudah sok tahu macam juru ramal. Murtad ini manusia kalau dia tidak mempercayai adanya alam akhirat, pembalasan setelah kematian kita meninggalkan dunia. Ini bukan orang beriman. Begitu juga adanya sekelompok yang memperjuangkan kepentingan calon pemimpin yang ada di tanah air juga meleceh-lecehkan agama atau simbol-simbol ibadah agama. Mana dalilnya? Buka dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat yang ke-50. Allah berfirman seperti ini. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Berserulah, saling berkomunikasilah nanti suatu saat orang-orang yang masuk di neraka kepada orang-orang yang masuk di surga. Maka saling berkomunikasi nanti di akhirat orang neraka dengan orang surga. Boleh jadi kalau kita masuk surga, kita bisa melihat orang neraka itu ada enggak saudara, keluarga dan kenalan kita. Boleh jadi ada. Maka saling berkomunikasi, apa kata penduduk neraka kepada penduduk surga. Saat nanti mereka mengatakan seperti ini. An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Tolong berikan air yang kalian minum itu kepada kami. Atau makanan-makanan yang Allah rezekikan kepada kalian itu di surga.
Tolong berikan kepada kami. Qalu, berkatalah orang-orang yang masuk surga nanti, mudah-mudahan kita di sana, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah telah haramkan dua benda ini, minuman dan makanan yang kami rasakan di surga ini, bagi kalian orang kafir yang ada di neraka itu. Apakah yang dikafirkan oleh orang surga itu adalah semua non-muslim? Tidak. Tidak. Bukan semua non-muslim. Kebanyakan mereka adalah orang Islam tanda petik yang tidak memegang prinsip-prinsip akidah yang sangat mendasar. Imannya goyang hanya karena permainan dunia yang serba sementara dan penuh dengan trik dan intrik ini. Bukan orang non-muslim. Mana dalilnya? Rasul pernah bersabda, wa taftariqu ummati ala salasi wa sab'ina millah, dan akan berpecah belah umatku nanti dalam 73 kelompok pemahaman Islam yang berbeda-beda. Kulluhum, semua mereka orang Islam yang suka berpecah belah tanpa ilmu itu, finnar, kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Nggak aman menjadi orang Islam sebelum dia menjadi orang beriman. Bukan otomatis mukmin meskipun dia lahir sebagai muslim. Lah. Lanjut Rasulullah dalam hadis yang sahih itu, illa millata wahida, kecuali yang bermila, yang berpaham, yang berkeyakinan, yang bergaya hidup, yang memegang pemahaman Islam yang satu saja. Sahabat penasaran, waman hiya millata wahida ya Rasulullah, dan yang mana yang satu selamat pemahaman Islam itu ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, paham Islam yang sesuai dengan sunnahku dan para sahabat. Dalam ilmu tauhid disebut dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Ngikuti amalannya Rasul dan dilestarikan oleh amalnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai kepada tabi'in, dari mulai Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tidak ada membeda-bedakan mereka semua. Mereka adalah orang-orang mulia dan hebat, yang paling soleh dan paling jenius yang pernah Allah hadirkan ke muka bumi, dari mulai periode sahabat yang hidup bersama Rasul, terutama Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai kepada periode mazhab dari mulai Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan ditutup dengan Imam Hambali, tanpa membeda-bedakan ittiba, keikutan kita dalam memahami kajian-kajian fikih, terutama dalam konteks imam mazhab yang 4. Masyurul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Siapakah yang dikafirkan di situ? Ternyata umumnya adalah orang Islam yang goncang akidahnya ketika menyikapi persoalan-persoalan prinsip dalam praktek kehidupan masyarakat dan bernegara. Diterangkan oleh ayat 51-nya, siapa yang dikafirkan sebagai penghuni neraka itu, kata Allah di ayat 51 Al-A'rafnya adalah allazina takhaju dinahum lahwa wa la'ibah, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan permainan dan olok-olokan dan gurau-gurauan. Agama, simbol agama, sampai kepada praktek ibadah yang paling prinsip sekalipun menjadi lelucon, menjadi guyonan. Itu dikafirkan Allah dalam surah Al-A'raf. Kafir dalam arti ingkar dengan ketentuan ajaran Islam. Tidak serta-merta kafir di situ adalah non-muslim yang berbeda keyakinan akidah dengan kita. Ujung ayat, pertengahan ayat itu, wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka terlena dengan kehidupan dunia ini. Dunia yang penuh dengan tipuan-tipuan, dunia yang menawarkan syahwat yang hanya bisa dinikmati kisaran umur 60 sampai 70, pesan Rasul. Bertahannya kita di dunia rata-rata 60-70. Sangat jarang bisa bertahan ke 80. Sangat sedikit bisa bertahan sampai 90. Itu pesan Rasul. Berapalah dunia yang tidak sebanding kadarnya ini dengan niat kita ingin bertemu Allah di akhirat, tapi kita permainkan semua ini hanya untuk memenuhi syahwat-syahwat kepentingan dunia, bahkan untuk menutupi dosa dan salah kita akibat permainan dunia yang serba menipu ini.
maka mereka terlena wa gharratkumul hayatud dunya, dan karena mereka terlena dengan kehidupan dunia yang semuanya serba sandiwara ini. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan terkecoh bahwa kriteria-kriteria yang kita paparkan ini jelas. Siapapun pilihan kita harus sesuai dengan tolak ukur akidah sebagaimana yang telah kita paparkan tadi. Yang pertama adalah amanah. Iman kami, kepercayaan kami, kuserahkan hanya kepada Engkau. Walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak yang mendekati amanah. Sifat yang kedua adalah siddiq. Siddiq artinya berkata benar, tidak gemar berdusta dan berbohong terus-menerus tiada henti. Kenapa berbohong itu terus-menerus tiada henti? Watak berbohong, kegemaran berbohong, demi Allah, Tuhan yang mentakdirkan tidak akan pernah berhenti. Orang berbohong tidak akan pernah berhenti, kecuali sakaratul maut yang mengeluarkan nyawa dari kerongkongannya keluar, baru dia berhenti berbohong. Mana dalilnya? Buka surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada marid, ada maradun, ada penyakit. Penyakit apakah yang paling parah dalam hati setiap manusia? Fazadahumullahu maradah. Maka Allah terus meningkatkan penyakit hati itu. Enggak dihilangkan sama Allah. Penasaran kita, penyakit hati apa yang paling parah dimaksud Allah? Fazadahumullahu maradah walahum azabun alim. Dan mereka nanti di akhirat azabun alim, akan mendapatkan azab yang dahsyat oleh Allah bima kanu yakzibun. Baru dibongkar Allah penyakit hati yang dimaksud Allah yang paling parah adalah bima kanu yakzibun. Dikarenakan mereka yakzibun, yukazibu fi'il mudhari, kazaba yukazibu. Yukazibun itu sekarang dan terus menerus, tiada henti berbohong dan berdusta. Itu bukan orang siddiq. Karena penyakit bohong hanya kematian yang memaksa dia untuk berhenti, untuk tidak berbohong. Psikologinya, sekali orang berbohong, supaya tidak terbongkar dan ketahuan, dia pasti akan tutupi dengan kebohongan baru untuk mengkoper agar tidak tersingkap. Begitu juga kebohongan baru, tidak ingin diketahui oleh orang lain, karena kebohongan tidak ada yang baik. Tidak ada bohong yang baik. Maka dia akan tutupi. Maka Allah memastikan fazadahumullahu maradah. Maka Allah tingkatkan penyakit hati yang kegemaran berbohong itu tidak akan pernah berkurang. Jangankan hilang, berkurang pun tidak. Tapi Allah tingkatkan karena penyakit bohong. Hanya kematian membuat dia berhenti untuk tidak berbohong. Itu bukan siddiq, orang yang track recordnya terlalu banyak berkata dusta sampai matilah yang membuat dia berhenti tidak akan berkata bohong. Yang ketiga adalah fatona. Kayaknya semua pemimpin pintar dan berpendidikan tinggi, tapi lagi-lagi syarat yang paling mendasar dalam prinsip akidah memilih pemimpin kudu harus orang yang beriman dulu dibandingkan dengan berilmu. Orang beriman takut berbuat dosa dalam membuat kebijakan. Orang berilmu kalau umumnya tidak beriman, dia tidak akan takut berbuat dosa dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Yang penting keinginan syahwat-syahwat dunia itu terpenuhi. Tidak sedikit orang berilmu tidak memperhatikan rambu-rambu larangan-larangan dari Allah maupun Rasulnya. Itu fatona. Memang butuh orang cerdas dan pintar dalam memahami berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir adalah tabligh. Ternyata pandangan prinsip akidah dalam memilih pemimpin ini, pemimpin itu harus paham agama, harus bisa berdakwah,
harus senantiasa mengajak masyarakat dan rakyat untuk kembali kepada Allah, untuk menjadi orang yang taat, untuk takut berbuat kesalahan dengan prinsip menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seorang pemimpin tidak punya jiwa dakwah, tidak bisa menyampaikan pesan-pesan tabligh alias dakwah, tidak bisa berdiri di atas mimbar, prinsip akidah memilih pemimpin jangan pernah. Karena tabligh seorang pemimpin serta merta adalah seorang yang paham agama. Kalaupun nggak ulama, paling tidak ilmu agama ada di kepalanya, selain ilmu-ilmu tentang manajemen, tentang kepemimpinan, tentang tata kelola pemerintahan, tentang masalah sosial ekonomi, tapi yang paling mendasar adalah ilmu agama. Dan bahkan tidak sedikit hadis yang dikuatkan oleh pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, menjelang kiamat nanti dunia ini akan aman tentram sebelum Allah hancurkan ketika ulama-ulama, orang-orang soleh, para kiai, para mubalih, para dai, para ustadz itu akan mengambil alih kekuasaan untuk menyelamatkan negara. Selama negara ini tidak dipegang oleh ulama yang ahli-ahli agama untuk bisa menyelamatkan dan takut berbuat dosa dalam mengeluarkan kebijakannya, Allah janjikan itu hanya ulama nanti yang akan dijanjikan memimpin negara-negara ini. Jangan kaget, presiden-presiden akan ulama, gubernur bupati akan ulama. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalilnya surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. An-Nur 55. Dan Allah telah janjikan pada orang yang beriman di antara kamu dan melakukan amal soleh dengan program kerja yang nyata, mereka akan diberikan kekuasaan memimpin di muka bumi, kamastahlafal lazina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu dulu pernah memimpin dan berkuasa di muka bumi. Baru di situ dunia akan hancur. Setelah dunia ini aman sejahtera, tidak ada kegaduhan, kebencian dan permusuhan, hidup harmonis di tengah-tengah perbedaan yang ada, sebagaimana prinsip ideologi di negeri ini, Pancasila, mampu merekat kebinekaan yang ada dengan prinsip jangankan persatuan Indonesia, persatuan umat manusia yang diikat dengan keimanan membuat kita saling bersatu dan tidak akan mau dipecah belah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Meskipun engkau infakkan, pakai semua harta kekayaan di bumi ini semuanya, ma alafta baina qulubihim, tidak mampu kamu menyatukan hati di antara mereka para manusia. Walakinnallah allafa bainahum, dan akan tetapi cuma Allah yang telah mampu menyatukan hati di antara mereka para manusia, yaitu dengan iman. Kita imani Quran dan Sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.